dirawat setiap hari, tapi kadang kita itu tidak pernah merasakan hasilnya, tidak pernah merasakan panennya, dan bahkan kadang setiap hari kita rawat tapi tidak pernah mau berbuah. Tapi justru kadang yang tidak pernah kita rawat dan kita abaikan atau kita liarkan, terkadang itu malah memberikan hasil yang sangat maksimal, panen yang sangat berlimpah. Nah, itulah namanya labu siam atau jipang ya. Labu siam itu kadang terbilang unik atau mudah. Nah, itu sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa labu siam itu tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Itu karena tanpa ada perawatan pun juga bisa panen ya. Tapi justru yang kadang setiap hari dirawat, diulek-ulek atau dipegang-pegang terus di apain aja lah, itu justru malah kadang itu labu siam itu tidak mau tumbuh, maksudnya tidak mau subur, tidak mau berbuah, malah justru kadang dia mati, membusuk. Kadang baru tumbuh baru 1 meter atau 2 meter tapi dia sudah membusuk. Nah, itu alasannya karena apa ya, tanaman itu kalau terlalu sering kali kita ulek-ulek atau sering kali kita pegang, itu malah semakin memburuk ya, atau dia tidak mau tumbuh. Tapi justru malah tanaman atau labu siam yang tidak pernah kita rawat, yang tidak pernah kita pegang, terus kita hanya sekedar ya seminggu sekali lah paling tidak memberikan pupuk atau pruning, itu hanya seminggu sekali dan hasilnya lumayan. Karena apa? Nah, setahu saya labu siam itu saat ini harganya sudah naik di harga Rp4.000. Kalau yang di 4 hari yang lalu ya itu masih 2.500, tapi hari ini sudah sekitar Rp4.000. Nah, jadi ada inovasi yang paling terbaru nih bagi teman-teman. Labu siam itu sekarang tidak harus menunggu tua baru kita menghasilkan panen atau mengambil panennya, dan kita juga tidak juga pada daunnya. Tidak cuma hanya pada daunnya saja juga yang kita panennya, tapi labu siam yang masih ukuran kecil, yang masih muda banget ya, kira-kira dari penanaman itu bisa berbuah itu sekitar 2 bulan. Kalau yang masih kecil-kecil itu ya. Nah, itu sekarang dinamakan labu siam baby atau labu siam mini. Nah, dan harganya sangat luar biasa teman-teman. Kalau labu siam yang sudah siap konsumsi untuk masakan itu biasanya kan harganya kan naik turun, ada yang 2.500, 2.000, 4.000, dan kadang itu yang paling mahal itu ada di 6.000, 8.000, tergantung daerahnya masing-masing ya. Tapi kalau labu siam baby atau labu siam mini itu di mana saja harganya sama. Harganya biasanya sekitar 10 sampai 15.000. Itu untuk labu siam yang mini, biasanya kecil-kecil itu biasanya untuk lalapan atau labu siam acar ya. Labu siam acar, labu siam mini itu sama saja. Nah, labu siam yang kecil ini biasanya untuk marketnya kita tidak jual ke pasar, tapi kita menjualnya ke minimarket. Ya, seperti kayak Alfamart, Indomart, ataupun yang di Indomart seperti itu ya. Nah, sesungguhnya labu siam itu kan banyak gizinya, banyak sekali peminatnya juga. Jadi karena akhir-akhir ini musim hujan yang sangat ekstrim ya, mungkin banyak petani labu siam itu yang terkendala dengan musimnya karena tidak terlalu banyak berbuah, jadi dia tidak banyak hasil panen. Karena dampak dari musim hujan yang terlalu ekstrim itu banyak sekali, karena bunganya yang rontok, kadang bibit labu siam yang baru tumbuh itu tidak menjadi tumbuh, akhirnya malah membusuk, itu juga bisa. Terus hasil panennya pun juga berkurang, tidak seperti biasanya lebat, per sekali panen bisa mendapatkan 50 kilo atau 100 kilo. Nah, karena musim hujan yang sangat tinggi itu bisa turun sekitar tinggal 40 kilo atau 50 kilo, 60 kilo seperti itu.
yang awalnya 100 kilo. Nah, jadi bagi sahabat petani labu siam yang membudidayakan labu siam itu sekarang ada 3 yang menjadi keuntungan. Yang pertama, kita bisa menjualnya di saat usia tua, kita bisa menjualnya di usia muda atau masih usia kecil itu ya labu siam ini, atau juga bisa menjual daun-daun dari pruning. Ketika kita seminggu sekali memproning dan hasil pruning itu, daun-daun yang kita pruning itu bisa kita jual atau bisa konsumsi sendiri. Dengan kita panen atau memanen yang labu siam yang berukuran kecil atau yang berusia sangat muda atau labu siam mini itu ya, itu kita bisa memanennya itu semakin cepat. Jadi gini nih, kalau kita panennya itu di usia yang tua, berarti kita harus menunggu beberapa bulan ya. Semisal nih, dari mulai penanaman, kita anggap dari mulai penanaman kita tanam, lalu kita menunggu sampai usia tua atau siap untuk dikonsumsi itu sekitar 4 bulan atau 3 bulan, baru kita merasakan panen pertama. Tapi dengan kita memanen yang ukuran mini atau ukuran kecil, kita bisa 2 bulan, 2 bulan atau 1,5 bulan kita bisa mengambil panen yang kecil. Nah, jadi sebetulnya ini lebih bagus sih ya, meskipun kadang jumlahnya mungkin tidak terlalu beda jauh sama yang ukuran besar. Karena apa? Kalau labu siam kecil, otomatis kan semakin kita memanennya lebih mudah, kita akan berpotensi mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkan hasil panen itu yang lebih cepat daripada yang sebelumnya. Semakin mudah kita panen, maka semakin cepat juga kita akan merasakan panen. Seterusnya seperti itu. Nah, labu siam ini juga tergolong masuk tanaman yang abadi, yang sekali tanam tapi bisa merasakan panen berkali-kali. Nah, banyak sekali keuntungan di labu siam. Itu menurut saya ya, karena saya sendiri juga membudidayakan labu siam. Labu siam itu tanpa ada perawatan kita juga sudah bisa panen. Yang penting hanya 1 minggu sekali yang diperlukan untuk pruning dan untuk pemupukan. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang baru memulai usaha atau membudidayakan labu siam dan masih bingung mau mulai dari mana, silahkan tinggalkan dalam komentar. Dan semoga konten ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih.